Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inni usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah Jumat di siang hari ini, khatib mengajak kepada seluruh hadirin, khususnya kepada diri khatib sendiri, untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya takwa adalah satu hal yang mungkin mudah kita untuk ucapkan, namun begitu berat amal timbangan dari konsekuensi takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah pembeda kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hamba Allah yang lainnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kita adalah orang-orang yang paling bertakwa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan di manakah tempat takwa itu berada. Maka melalui hadis dari Imam Ahmad yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa tempatnya di sini. Takwa tempatnya di sini. Dan takwa tempatnya di sini. Sambil menunjukkan ke dalam dada Rasulullah, artinya takwa ada di dalam hati kita masing-masing. Takwa adalah pemimpin. Hati adalah pemimpin anggota tubuh yang lainnya. Apabila hati kita baik, maka seluruhnya anggota tubuh kita pun akan baik. Namun sebaliknya, apabila hati kita rusak, maka seluruh anggota tubuh pun akan berpotensi rusak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam hal ini, ala wa inna fil jasadi mudghatun fa idza salahat salahat jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahya qalb. Ketahuilah, inna fil jasad, sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Fa idza salahat, apabila darah tersebut baik, soleh, maka seluruh jasad kita akan baik. Wa idza fasadat, apabila rusak segumpal darah tersebut, maka seluruh anggota tubuh pun akan merasakan kerusakan. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Jadikan takwa sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala.
karena takwa adalah sebaik-baiknya perbekalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Takwa juga yang membuat kita menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di saat harta yang kita miliki tidak ada maknanya. Di saat anak-anak kita yang kita miliki pun tidak begitu bermanfaat bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89 Allah menegaskan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana anak dan harta laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang hati, tentu ada penyakit hati. Dan salah satu penyakit hati yang begitu dahsyat, yang bisa merusak amalan kita, yang harusnya kita bisa antisipasi adalah riya. Mengerjakan sesuatu tanpa ikhlas dan niatnya selain Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan sesuatu tanpa tujuan yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan adalah satu faktor di mana ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada dua hal yang membuat ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ikhlasnya karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, amal yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Wa ma umiru illa liya'budullah, dan tidaklah kami perintahkan kepada manusia illa liya'budullaha mukhlishina, kecuali dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang ikhlas. Mukhlishina lahud-din hunafa. Bahkan dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Al-Ghazali mengatakan begitu pentingnya ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Halakan nas kulluhum illa al-ulama wa halakal ulama kulluhum illa al-amilun wa halakal amilun kulluhum illa al-mukhlisin wal mukhlisuna ala khatarin azim. Halakan nas kulluhum, manusia semuanya akan binasa, illal ulama, kecuali orang-orang yang berilmu. Wa halakal ulama kulluhum illal amilun, dan orang-orang yang berilmu pun akan binasa kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Wa halakal amiluna kulluhum illal mukhlisin, dan orang-orang yang mengamalkan ilmunya pun akan binasa kecuali orang-orang yang hatinya ikhlas. Wal mukhlisuna ala khatarin azim, dan orang-orang yang ikhlas pun masih dalam bahaya. Imam Al-Ghazali mengatakan, mengapa orang-orang yang ikhlas sekalipun dalam keadaan bahaya? Bisa jadi kita sudah ikhlas, bisa jadi dalam perbuatannya sudah tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita sedang beribadah, datang jin kepada kita, datang setan kepada kita, tidak untuk menghalangi ibadah kita, tidak untuk menggoda kita, namun jin dan setan ini apa yang dilakukan? Memuji perbuatan yang kita lakukan, sehingga timbullah ujub dalam diri kita, rasa bangga dengan apa yang kita perbuat, dan itu bisa melupakan konsekuensi kita beribadah dengan tujuan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu bahayanya riya. Bahkan sebagian ulama, bahkan mayoritas ulama mengatakan riya bisa timbul di awal kita melakukan ibadah. Riya bisa timbul di tengah-tengah kita melakukan ibadah.
Bahkan ria bisa timbul setelah kita melakukan ibadah. Sebelum ibadah niat kita sudah tidak baik, maka dengan demikian otomatis amalan kita pun akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ria, sebelum niat kita sudah diluruskan, ketika kita sholat mungkin saja ada atasan kita, ada orang yang sedang kita dekati, maka seketika itu pula niat kita berubah yang tadinya untuk Allah Subhanahu wa taala berpindah karena ada orang yang kita segani. Dan setelah kita menjaga niat kita dari awal, menjaga niat ketika melakukan ibadah, setelah melakukan ibadah kita mendapatkan pujian dari orang lain, maka seketika itu pula ujub dan berbangga diri dengan ibadah yang kita lakukan menghancurkan seluruh ibadah yang kita lakukan. Begitu bahayanya ria, begitu hebatnya ria menyelinap ke dalam hati seseorang. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ria ibarat semut hitam yang berjalan di atas batu yang hitam dan berjalan di tengah malam gelap gulita, tidak terlihat sama sekali. Asyarkul akhfafi ummati min dabibin namli ala safa fi lailatiz zulama. Syirik kecil di antara umatku adalah ria, yang mana dia ibarat semut yang hitam berjalan di atas batu yang licin dan hitam, berjalannya pun di malam hari yang gelap gulita. Sulit sekali untuk kita mendeteksi di mana ria tersebut. Oleh karenanya hadirin, begitu penting kita untuk tajdidun niyah, mengingatkan niat kita kembali. Tajdidun niyah, memperbaharui niat kita kembali sejauh mana ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menutup khutbah kita pada siang hari ini, izinkan khatib menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sulaiman bin Yasar. Sahabat Abu Hurairah pernah mengatakan, aku telah bertanya, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di mana orang yang pertama kali diberikan keputusan pada hari kiamat nanti adalah orang-orang yang tewas dalam peperangan. Seketika itu pula orang tersebut dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan, apa yang telah engkau lakukan selama hidupmu? Orang tersebut menjawab, aku dan ragaku, nyawaku telah kupertaruhkan untukmu ya Allah. Namun hadirin, na'udzubillah min dzalik, Allah mengatakan tidak. Engkau melakukan itu hanya untuk ingin disebut syahid. Engkau melakukan itu hanya ingin mendapatkan pujian orang lain. Engkau melakukan itu tidak ikhlas karenaku. Seketika itu pula orang tersebut diseret ke neraka jahanam dalam posisi muka yang ada di bawah. Setelah orang yang gugur di medan perang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang kedua yang mendapatkan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti adalah ulama-ulama, orang-orang yang mengajarkan, orang-orang yang belajar agama. Dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya oleh Allah, apa yang engkau lakukan atas nikmat-nikmatku? Orang tersebut menjawab, ya Allah, aku telah mengajarkan ilmu agama kepadamu. Aku mengajarkan ilmu agama kepada manusia, meneruskan perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, na'udzubillahi min zalik, apa yang dikatakan Allah pada saat itu? Tidak. Apa yang engkau lakukan hanya ingin mendapatkan pujian dari orang lain, hanya ingin dikatakan ulama, hanya ingin dikatakan orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi dalam bidang agama. Seketika itu pula
orang tersebut pun diseret ke dalam nerakanya Jahannam Allah Subhanahu wa taala dalam posisi muka yang ada di bawah. Dan yang ketiga, orang yang mendapat keputusan di hari kiamat nanti setelah orang-orang yang maju di medan perang tewas, para ulama yang tidak niat ikhlasnya karena Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang diberikan kelimpahan harta dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditanya, dipertanggungjawabkan, apa yang telah kau lakukan dengan nikmat-nikmatku? Kata Allah Subhanahu wa taala. Dia pun menjawab, ya Allah, apa yang aku lakukan? Telah aku sedekahkan di jalanmu ya Allah. Telah aku limpahkan sebagian hartaku untuk meneruskan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah pun menjawab pada saat itu, tidak. Apa yang engkau lakukan tidak untuk aku. Apa yang kau lakukan hanya untuk mendapat pujian dari orang lain hingga engkau dikatakan dermawan. Nauzubillahi min zalik. Hadis riwayat Imam Muslim dan Bukhari. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi khatib menekankan tajdidun niyah. Niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi harus diperbaharui. Jangan sampai ada sedikit pun tujuan kita selain Allah Subhanahu wa taala. Jika memang ada sedikit, kita perbaharui dan kita minta taubat kepada Allah dengan cara beristighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat menunggu kita, hamba-hambanya yang ingin bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menunggu dan cinta kepada orang-orang hamba-hambanya yang setiap saat bertaubat. Ketika melakukan kejahatan, ketika melakukan maksiat, bertaubat seketika itu pula. Dan yakinlah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menerima taubat kita. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur إخواننا المجاهدين والمسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمسلمين في فلسطين. اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.